Di Pekanbaru? Tidak. Di Indonesia? Tidak. Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama Imam At-Tirmizi, riwayat yang kedua Imam Muslim. Riwayat Imam Tirmizi disebutkan Dajjal akan muncul, akan keluar di Khurasan. Khurasan itu hari ini adalah Iran. Sebelumnya kita sebutkan pengikut Dajjal orang Yahudi dari mana? Dari Iran, dari Khurasan. Khurasan itu mana Bapak Ibu? Tengoklah peta. Khurasan itu adalah sebuah negeri, sebuah provinsi yang terletak di Iran. Nah, kita menuduh tidak, kita membacakan hadis Nabi. Hadis Nabi mengatakan, An Abi Bakar As-Siddiq qala, berkata haddatsana Rasulullah. Rasul bersabda, Ad-Dajjal, Dajjal yakhruju, keluar, min ardin, di sebuah bumi, sebuah tempat, bil masyrik, di daerah timur. Timur bukan bagian timur Indonesia, itu orang timur namanya. Yuqalu laha, dikatakan timur itu Khurasan. Jelas ya Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di pagi yang penuh berkah ini kita kembali melanjutkan kajian perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia ini. Alhamdulillah, di pagi ini kita dibersamai oleh Pak Haji Ahmad. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan, dan kepada kita semua pengurus masjid, Bapak Ibu, mendapatkan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu untuk saudara-saudara kita yang berada di Gaza. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma anzil sakinata wal barakata was salamata ala hazihil jama'ah, jama'ati Masjid Nurul Huda ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mazlumin wal-mustad'afin fi Gaza. Allahumma arhamu ahla Gaza. Allahumma qtum syahada Allahumma qtuhum syahadata ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita masih membahas tentang kiamat dan tanda-tandanya. Sudah kita sebutkan bahwasanya kiamat dibagi kepada dua. Yang pertama kiamat kecil, yang kedua kiamat besar. Kiamat kecil merupakan akhir zaman. Akhir zaman sudah banyak kita lihat tanda-tandanya. Kemudian samping itu ada kiamat besar. Kiamat besar ini munculnya Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj, gempa dan seterusnya. Alhamdulillah, kemunculan Imam Mahdi, sifat-sifatnya dan ciri-cirinya sudah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelum ini. Kan tetapi ada saja hal yang menarik ketika membahas Imam Mahdi ini. Selalu menarik. Saya kemarin dapat foto salah seorang ustadz kita yang berkunjung ke India. Sampai di India, bertemulah orang ini, ustadz ini, dengan Imam Mahdi.
Allah. Kemudian saya telusuri di Facebooknya, rupanya Imam Mahdi sedang main TikTok. Kalau tidak salah saya kirim juga ke Pak Ketua. Jadi serius sekali. Apakah betul itu Imam Mahdi? Saya kemarin berseloro di depan Bapak Ibu. Saya juga pernah berjumpa dengan Imam Mahdi di dekat Jalan Rahmat. Dia imam, kebetulan namanya Mahdi. Jadi Imam Mahdi. Jadi perkara Imam Mahdi ini adalah perkara gaib. Tidak bisa ditebak-tebak. Kalaulah memang sudah muncul Imam Mahdi, apakah dalam tanda petik Yahudi di sini akan diam? Karena Yahudi itu meyakini apa yang ada di dalam agama Islam. Hanya saja mereka tidak mengimani. Hadis-hadis Nabi itu mereka yakini. Misalnya tentang persiapan akhir zaman, berkuda, memanah, berenang. Di Eropa sana mereka pelajari ini. Dan hampir negara-negara maju memiliki tiga poin ini. Memiliki pasukan berkuda, memiliki atlet renang yang hebat, dan mereka hebat dalam memanah. Dan ini diperlombakan di seluruh dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perkara Imam Mahdi memang akan muncul di akhir zaman. Kapan munculnya, tahun berapa, tanggal berapa, maka manusia tidak bisa mengetahuinya. Akan tetapi baginda Rasulullah SAW menyebutkan ciri-cirinya saja, sifat-sifatnya saja. Sebagaimana yang kita sebutkan, Imam Mahdi itu bernama Muhammad bin Abdullah. Mahdi artinya orang yang diberi petunjuk, bukan mengangkat diri sebagai Mahdi. Ini berbeda. Mengangkat diri dengan diangkat itu berbeda. Nah, oleh karena itu, ketika kita berbicara perkara gaib, maka tidak ada jalan lain kecuali kita kembalikan kepada dalil Al-Quran jika itu ada, ataupun hadis Nabi SAW. Dalam hal ini ditengok lagi, apakah hadis ini hadis sahih, hadis dhaif, atau hadis palsu, hadis maudhu. Maka dalam perkara akidah mesti berhati-hati. Tidak semua hadis bisa dipakai, diamalkan, kecuali dalam perkara amal. Dalam beramal untuk memotivasi, hadis dhaif itu diperbolehkan oleh para ulama. Di dalam perkara hukum, maka para ulama tidak memperbolehkan sebab konsekuensinya berat. Apalagi masuk kepada perkara akidah. Nah, yang ajaibnya Bapak Ibu, nama yang dikatakan Imam Mahdi ini ternyata bukan Muhammad bin Abdullah, tapi Muhammad bin Qasim. Jadi dari segi nama saja sudah tidak masuk kategori. Nah, sifat-sifatnya lagi, fisiknya bagaimana, seterusnya. Dan ini sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelum ini. Insya Allah Bapak Ibu, saya yakin 100% sudah hafal tanda itu. Amin ya rabbal alamin. Husnuzan. Lalu kemudian Bapak Ibu, setelah Imam Mahdi ini datang menciptakan kedamaian, setelah itu mendapat kesulitan orang-orang Yahudi, disitulah mereka menunggu Mesias. Di istilahnya Mesias. Maksudnya adalah Dajjal, Al-Masih, Ad-Dajjal. Al-Masih itu ada dua, Al-Masih, Isa Al-Masih. Kalau Dajjal itu disebut Al-Masih, Ad-Dajjal. Itu yang kita baca di solat, di tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal. Di Masih, Al-Masih secara bahasa sesuatu yang terhapus dari kata masaha. Mengapa disebut terhapus? Ada yang berpendapat yang terhapus adalah matanya. Makanya digambarkan matanya satu. Nah, mata satu ini apakah zahir atau tidak zahir? Di sini para ulama berbeda pendapat lagi. Kalau memang zahir, berarti matanya buta satu. Ada pula yang mengatakan tidak, matanya di tengah.
Kata anak-anak kecil berarti persis seperti pemain Dragon Ball, Ustaz, kata dia. Ya, kan ada satu aktor itu matanya tengah. Saya dulu waktu kecil suka nonton film Dragon Ball tu, karena asik menengoknya. Maklumlah anak-anak. Jadi seperti apa, wallahu alam bisawab. Hadis Nabi itu hanya menyebutkan seperti itu. Matanya menjorok keluar seperti biji, seperti anggur. Nah, semua ini adalah sifat-sifat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW untuk memastikan nanti di akhir zaman Dajjal ini pasti akan muncul. Menarik di sini lagi Bapak Ibu. Ada seorang warga Amerika namanya Ahmad Thompson. Bisa Bapak Ibu tengok, cari di Google ataupun cari bukunya Ahmad Thompson. Ahmad Thompson ini menulis satu buku yang saya punya, itu covernya merah, berjudul Sistem Dajjal, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, dalam analisa, sebelum Dajjal itu muncul, maka akan diberlakukan sistem-sistem Dajjal. Dajjal artinya apa kemarin? Pendusta. Nah, berarti kalau Dajjal itu artinya pendusta secara bahasa, maka sistem-sistem Dajjal itu adalah sistem yang penuh dengan kedustaan. Ini kita mengkajinya dari sisi bahasa. Nah, kalau Dajjal itu sendiri manusia yang Allah utus ke muka bumi ini untuk membuat atau menciptakan kekacauan. Dan Allah beri kekuatan. Kekuatannya itu sumbernya daripada Allah Subhanahu wa taala yang akan menyusahkan orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasul menyebutkan pengikut-pengikutnya. Sebelum ini kita sebutkan satu. Pengikutnya adalah dari kalangan orang-orang Yahudi. Berdasarkan hadis tentunya. Kita tidak mengarang karena ini termasuk perkara gaib. Yang kedua, kaum perempuan yang lemah imannya. Tidak semua kaum perempuan yang lemah imannya. Nah, dalam hal ini para ulama menyebutkan berarti kaum laki-laki tak termasuk. Tetap termasuk bagi yang lemah imannya. Lalu kenapa disebut kaum perempuan? Karena pada umumnya kaum perempuan lebih mudah tertipu daya dengan kebohongan tadi. Seperti yang kita contohkan sebelumnya. Seorang suami berkata kepada istrinya. Istrinya sudah tua, sudah ompong pula giginya, sudah keriput. Kata suaminya, abang tengok adik semakin hari semakin cantik, kata suaminya. Betul atau tidak itu? Tidak. Tapi kenapa dia mengucapkan kata itu? Senangkah perempuan itu mendengar ucapan-ucapan seperti itu? Senang. Senang kali. Bukan senang lagi, sangat senang. Walaupun terkadang suaminya itu berbohong, kalau kita nanti sudah punya harta, kita akan keliling dunia, kata suaminya. Oh, mantap tuh Pak. Dah punya duit, lupanya belum juga berangkat lagi. Yang penting senang dulu hati istri itu. Senang aja bawaannya, supaya nanti di rumah, mohon maaf nih bahasanya nih ibu-ibu, tak ngomel nih, karena banyak pekerjaan. Apa sesuatu yang membuat dia senang, diberilah kata-kata yang indah. Saya dengar saja Bapak Ibu, katanya sih kalau perempuan itu beri dia kata-kata indah, dia senang hatinya. Betul enggak Pak? Walaupun belum terrealisasi, tapi senang dulu. Karena kalau udah senang nanti semua akan beres. Begitulah gambaran betapa mudahnya orang itu tertipu daya. Nah, sistem Dajjal itu seperti itu. Dia akan lakukan semuanya bagaimana orang ini bisa tertipu. Laki-laki juga tertipu dan juga kaum perempuan lebih banyak lagi. Mengapa kaum perempuan lebih banyak yang tertipu dibanding laki-laki? Hadis lain menyebutkan karena kaum perempuan itu jumlahnya lebih banyak. Lebih banyak. Di pasar yang banyak laki itu perempuan. Di masjid, di masjid ini banyak laki-lakinya. Kalau di mall laki atau perempuan? Perempuan. Memang jumlah kelahiran itu Bapak Ibu, angka kelahiran ya, yang saya baca, yang saya ketahui 1:4, 1:5 kelahiran antara laki-laki dan kaum perempuan. Dan mengapa nanti di akhir zaman itu banyak laki-laki yang lebih banyak perempuan daripada laki-laki? Karena laki-laki banyak yang syahid.
banyak yang berperang. Karena perempuan tidak ikut berperang. Maka yang ikut berperang itu adalah laki-laki. Nah, termasuk juga kalau sesuatu yang dikorbankan, misalnya kalau hewan yang dikorbankan itu yang disembelih jantan, bukan perempuannya, bukan betinanya. Jadi semua yang dikorbankan itu kebanyakan yang bersifat laki-laki ataupun yang jantan. Begitulah gambaran di akhir zaman mengapa jumlah itu menjadi banyak kaum perempuannya. Lalu menjadi pengikut Dajjal adalah aliran-aliran sesat. Mengapa aliran sesat? Ya, karena aliran sesat pasti tegak di atas kebohongan, tegak di atas kedustaan dan jadi pengikut-pengikut lainnya. Lalu kemudian tanda-tanda kemunculan Dajjal yang kita sebutkan 4. Yang pertama, terbebasnya Konstantinopel. Konstantinopel di sini menurut bacaan saya bukanlah Konstantinopel yang ada di Turki. Meskipun dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, karena tak mungkin pendapat itu satu. Nah, jadi saya dengar beberapa cerita Bapak Ibu, di Roma itu banyak orang-orang masuk Islam hari ini, dan bahkan mereka tidak begitu bangga dengan agama yang diyakini, karena agama itu menyusahkan mereka. Makanya biasanya orang barat itu mereka tidak akan menikah. Lebih baik mereka berkumpul saja daripada menikah. Kalau menikah, maka apabila terjadi perceraian, maka harta itu akan terbagi kepada 2. Sedikit pun perempuan yang bekerja tetap dapat, bahkan mungkin lebih banyak. Maka ini yang membuat orang Eropa itu enggan untuk menikah. Bahkan sudah punya anak 5 baru menikah. Istilah menikah resmi, karena tercatat di negara itu banyak hal-hal yang akan dikeluarkan. Nah, hal ini yang menyebabkan banyaknya orang-orang Eropa itu masuk Islam. Hari ini kita lihat demikian adanya. Di Jepang, kalau di Inggris tuh Pak, ada di sini fans Chelsea, Stadion Stamford Bridge itu, ada juga fans Manchester United, banyak. Kemudian Liverpool, Muhammad Salah, saya tahu juga lah Pak. Itu sudah banyak pemain muslim. Bahkan di Perancis itu, pemain timnas Perancis itu hampir 100% muslim. Dulu berapa persen? Sedikit sekali. Dulu Zidane saja. Itulah 3 orang saja. Kalau sekarang sudah banyak sekali yang muslim. Artinya gelombang agama Islam di Eropa itu sangat kuat sekali. Nah, kalau hal ini terus berlaku, terus terjadi, tidak menutup kemungkinan nanti di Eropa itu akan lebih banyak orang Islamnya daripada tidak Islam. Karena Islam membawa ketenangan. Di tengah gejolak hidup yang begitu berat, orang mencari ketenangan. Materi terkadang tidak bisa memberikan ketenangan. Penyanyi Linkin Park, saya ngikutin juga yang begitu Pak. Siapa namanya? Penyanyi Linkin Park. Lupa pula saya namanya. Siapa? Bukan, yang satu lagi, yang vokalisnya. Iya, itu dia namanya. Agak susah nyebut namanya Pak, karena bukan orang Ocu. Orang Ocu mudah nyebutnya. Meninggalnya overdosis karena stres hidup. Padahal duitnya luar biasa tuh Pak. Sekali konser itu penuh stadion, bahkan lebih banyak kalah kompanyenya presiden. Kalau stadion kompanyenya kalah, saking banyaknya peminat daripada Linkin Park. Tapi kemudian meninggalnya dalam keadaan mengkonsumsi obat-obatan, stres, depresi. Nah, hal semacam ini termasuk juga Michael Jackson. Ternyata tidak membawa ketenangan. Yang membuat orang bawa ketenangan itu adalah beriman, percaya ada sesuatu yang diagungkan. Meskipun mungkin itu yang diagungkan adalah sesuatu yang tak layak. Dia menundukkan dirinya kepada batu, kepada pohon, kepada sesuatu yang dianggapnya spektakuler. Begitulah sifat manusia, melemah di hadapan makhluk yang lain. Maka alhamdulillah kita melemahkan diri
di hadapan zat yang menciptakan kita. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam hal ini. Amin ya rabbal alamin. Saya tak bacakan lagi hadisnya karena sudah kita sebutkan sebelum ini. Yang kedua, terjadi kemarau panjang. Langit tidak menurunkan hujannya, bumi tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, sehingga setiap yang berkaki 4 merasakan kematian. Nah, kalau sudah semuanya mati, maka di situ Dajjal datang untuk memberikan tawaran. Hidup sulit, dia beri tawaran. Siapa yang tak mau? Setiap kita pasti akan mau. Ini ada kata analisa begini Bapak Ibu, tapi ini boleh saja dipercaya, boleh saja tidak. Di tanah yang tandus, maka mereka nanti buat seperti tanah yang subur. Tempat-tempat yang kering tidak memungkinkan tumbuhan itu hidup, bisa mereka hidupkan. Maka hari ini orang mengatakan, apakah itu yang dilakukan oleh investor itu, Ustaz? Karena mereka tanah-tanah yang tandus bisa mereka suburkan di situ dengan segala obat-obatan ataupun pupuk-pupuk yang mereka ciptakan. Wallahu alam, apakah seperti itu atau tidak. Yang penting Dajjal itu dia akan menciptakan sesuatu yang tidak mampu diciptakan oleh kebanyakan orang. Dia bisa menciptakannya. Lalu kemudian setelah itu terjadinya fitnah, 3 fitnah. Fitnatu ahlas, fitnatu sarra, dan fitnatu duhaima. Ahlas secara bahasa artinya pelana yang menempel di kuda, dari kata hels, pelana yang menempel di kuda. Selama orang itu menunggangi kuda, maka pelana itu akan terus menempel di situ. Jadi kata Sultan Ali Qari, ulama hidup abad ke-11, dalam kitab Murqatul Mafatih, Syarhul Miskatul Masabih, dikatakan mengapa istilah ahlas ini dipakai di situ. Begitulah nanti fitnah-fitnah, ujian-ujian yang dilalui oleh umat Islam itu terus menempeli dia. Jadi umat Islam tidak akan terlepas dari kesulitan-kesulitan sampai munculnya Imam Mahdi dan Dajjal. Kemarin kita bacakan hadisnya. Setelah satu fitnah, satu ujian, satu cobaan, satu bencana menimpa seseorang, dianggap itu sudah selesai. Rupanya datang yang lebih berat daripada itu. Nampaknya dah selesai penderitaan kita ini. Insya Allah 2024 selesai nampak penderitaan. Rupanya semakin ke sana semakin berat. Contoh, nampaknya sudah selesai ini yang di Gaza ini. Semakin ke sana semakin berat. Lalu kemudian fitnah tu sarra. Sarra dari kata sarra, senang. Senang, orang akan bertikai karena banyaknya yang diperebutkan. Innal ma'asi laqasratut tana'umi. Kemaksiatan itu kepada Allah semakin menjadi-jadi di waktu bersamaan kehidupan semakin makmur. Kemakmuran hidup ketika itu tidak menyebabkan orang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan semakin jauh. Ini disebut dengan fitnatu as-sarra. Yang ketiga fitnatu duhaima. Fitnatu duhaima ini fitnah yang hampir sama bentuknya dengan yang kedua sebelumnya. Nah, nama saja yang beda. Kata para ulama, mengapa disebutkan 3 ini? Summa kemudian fitnatul ahlas, summa tusarra, summa duhaima. Berarti fitnah itu bertubi-tubi datangnya. Ujian itu bertubi-tubi datangnya karena menggunakan kata kemudian. Kemudian setelah ini, setelah hidup susah begini, datanglah kehidupan susah begini. Setelah susah begini, datanglah kehidupan lebih susah lagi. Terus begitu sampai kemudian Dajjal betul-betul hadir di tengah umat manusia. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang baru, meningkatnya kebodohan dan kebencian. Di semakin hari orang semakin awam, dan meningkatnya kebencian-kebencian di tengah-tengah kaum muslimin. Yang saya baca di sini bukan orang kafir, tetapi di tengah kaum muslimin. Kita bacakan hadisnya. An Rasid ibn Sa'd qala lamma futihat
tarhu nada munadin ala inna dajjal qad kharaja. Dari Rasid bin Said berkata, tatkala kota Istakhar dibebaskan, ada seorang yang memanggil-manggil, ketahuilah sesungguhnya Dajjal telah keluar. Rasid berkata, qala falakiyahum Sa'bu ibnu Jathamah. Lalu As-Sahab bin Jathamah menemui mereka. Rasid berkata, laula ma taqulu la akhbartukum anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya bukan karena apa yang kalian katakan, maka saya akan mengabarkan kepada kalian, sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah bersabda, la yakhrujud dajjal, Dajjal tidak akan keluar hatta yazhalan nasu an dzikrihi, sampai manusia lupa menyebutnya, wa hatta tatruka al a'immatu zikrahu alal manabir, dan sampai pada pemimpin lupa menyebutkannya di atas mimbar. Hadis riwayat Imam Ahmad. Orang di suatu masa akan tidak lagi menyebut Dajjal. Kenapa bisa begitu? Kalau setiap hari kita diberitakan berita bohong tentang Dajjal, Dajjal akan muncul, enggak juga. Dajjal akan muncul, enggak juga. Dajjal akan muncul, enggak juga. Imam Mahdi akan muncul, enggak juga. Berkali-kali disampaikan yang begitu. Tiba-tiba kemudian muncul yang benar-benar Dajjal itu. Orang-orang tidak percaya karena sudah sering dibohongi. Begini Bapak Ibu, ada satu kasus di tengah masyarakat di sebuah desa. Orang ini pencuri. Setiap kali kehilangan pasti dia pelakunya. Setiap kali kehilangan dia pelakunya. Hari itu terjadilah kemalingan, kehilangan. Dituduhlah dia, orang mencuri tadi. Dia katakan bukan saya yang mencuri. Kata warga itu, pasti kamu yang mencuri, karena selama ini kamu yang melakukan. Kenapa masyarakat itu mengatakan demikian? Karena kebiasaannya seperti itu. Meskipun hari itu bukan dia yang mencuri. Kalau kita terus-terus diberitakan Imam Mahdi dah muncul, Imam Mahdi dah muncul, Dajjal dah muncul, lama-lama kita kan bosan juga dengar dia, Pak. Iyo tuh ndak kok. Dah siap-siaplah bapak-bapak ni cari rumah di tengah hutan, jual rukonya, jual ininya. Ditunggu 2022, enggak juga. Ditunggu 2023, enggak juga. Ditunggu sampai 2025, enggak juga. Ditunggu terus. Kalau setiap hari, setiap minggu, setiap tahun kita dibisikkan yang seperti itu, kemudian akan muncul respon di hati kita, ikon enggak mungkin. Sampai nanti ketika Dajjal itu betul-betul dimunculkan atau betul-betul muncul, orang tak percaya lagi. Karena orang tak peduli lagi membahas Dajjal. Saking banyaknya berita yang menganggap tanda petik kita tertipu dengan berita itu. Ini efek negatif ketika kita langsung pastikan Dajjal muncul di tahun ini. Imam Mahdi muncul di tahun ini. Ini sekarang sudah di sini. Ini akan memberikan efek negatif di masa yang akan datang. Sehingga sampai-sampai orang tidak akan mempercayai lagi apa yang kita ucapkan itu. Ini efeknya, namanya efek domino. Efek yang terus bersambung-sambung sampai kemudian betul-betul muncul Dajjal itu, orang hilang respect. Ketika orang hilang respect, maka orang tak mau lagi membicarakan Dajjal. Keyakinan menurun karena sebab-sebab yang tadi. Dan para pemimpin pun tidak lagi membicarakan itu. Ini yang berikutnya. Berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang terakhir, keringnya danau Tiberias dan kurma baisan tidak lagi berbuah. Danau Tiberias ini di daerah Palestina yang diduduki oleh Israel hari ini. Ada yang sudah sampai ke sana? Ya. Betul-betul nanti di akhir zaman akan kering. Lalu kemudian ada yang mengatakan, kemudian dah kering sejengkal. Nampaknya inilah nih tanda Dajjal muncul. Karena kebetulan musim panas, tentu menurun macam sungai Siak. Setelah itu naik lagi airnya. Oh, berarti enggak jadi muncul Dajjalnya. Berikutnya, keringnya sudah semakin dalam, sudah semakin apa namanya? Sudah semakin dangkal. Besoknya di musim hujan atau musim subur, naik lagi air tu, bahkan melebihi. Batal lagi ucapan yang dahulu. Terus begitu.
Kering, naik lagi. Menyusut, naik lagi. Menyusut, naik lagi. Setiap kali diucapkan kering muncul Dajjal, naik lagi Dajjal enggak jadi muncul. Setiap kali air itu menyusut dikatakan Dajjal muncul, begitu air naik Dajjal enggak jadi muncul. Jadi Dajjal itu macam main-mainan jadinya. Nah, oleh karena itu, seperti apa kering Danau Tiberias? Para ulama pun di sini tak berani Bapak Ibu. Para ulama yang memahami hadis-hadis ini sebanyak mencari syarah penjelasannya. Apalah kira-kira maknanya? Para ulama itu tak berani. Sebab konsekuensinya ketika dia mengatakan yang itu dan tidak terjadi, orang akan menuduh dia, itu panduto. Padahal mungkin tidak berbohong dia. Itulah efek yang akan dirasakan oleh orang-orang yang begitu berani untuk menyampaikan hal tersebut. Maka kita di sini pun tak berani demikian. Kita hanya membacakan hadisnya, entah sampai kita di masa itu atau tidak, wallahu alam bisawab. Yang jelas, karena itu hadis Nabi kita pelajari. Kita pelajari, iman kita bertambah, mudah-mudahan kita menyaksikan. Kalaupun tidak kita menyaksikan, kita bisa ceritakan kepada anak cucu kita, memang ada hadis yang menceritakan tentang kemunculan Dajjal. Kita bacakan hadisnya Bapak Ibu. Qala akhbiruni, ia berkata, beritahukan kepadaku tentang kurma baisan. Kami bertanya kepadanya, tentang apa yang kau tanyakan? Ia berkata, aku bertanya pada kalian tentang kurmanya, apakah sudah berbuah? Kami menjawab, iya. Ia berkata, ingat, ia hampir tidak membuahkan lagi. Ia berkata, beritahukan padaku tentang Danau Tiberia. Kami bertanya tentang apa yang kau tanyakan. Ia menjawab, apakah ada airnya? Mereka menjawab, airnya banyak. Ia berkata, ingat, airnya hampir akan habis. Beritahukan padaku tentang mata air Zugar. Apabila airnya itu akan habis, maka disitulah kemunculan Dajjal itu. Nah, ini memang susah untuk dijelaskan nih Bapak Ibu, karena perkara yang akan terjadi nanti. Maka oleh karena itu kita tidak pun masuk terlalu lebih jauh ke sana. Ini diantara tanda-tanda munculnya Dajjal. Satu lagi terakhir, terjadi berbagai kejadian besar. Terjadi berbagai kejadian besar. Lan yakuma dzalika kadzalika hatta tarau umuran yatafaqamu sya'nuha fi anfusikum. Munculnya tukang dusta, yaitu para Dajjal tadi, yang terakhir ini tidak akan terjadi sampai kalian melihat perkara-perkara yang memuncak keadaannya pada diri kalian. Perkara-perkara yang memuncak, berbagai kejadian besar yang membuat orang itu tak sanggup untuk melihatnya. Dan kalian saling bertanya di antara kalian, saling bertanya-tanya, apakah Nabi kalian telah menceritakan kepada kalian tentang sebagian darinya? Dan sampai gunung-gunung bergeser dari letak posisinya. Apakah betul gunung itu akan bergeser? Atau kiasan makna hadis ini? Maka kalaupun kita mengambil zahir hadis, bisa jadi kita percaya. Tapi para ulama berusaha untuk menjelaskan. Maksudnya gunung-gunung bergeser itu saking dahsyatnya kejadian-kejadian ketika itu, sehingga kita pun bertanya-tanya satu dengan yang lainnya. Mengapa ini terjadi? Hal ini mengapa terjadi? Hal itu mengapa terjadi? Hanya sebatas itu saja Bapak Ibu. Baik, berikutnya tempat keluar Dajjal. Di mana Dajjal itu akan muncul? Di Pekanbaru? Tidak. Di Indonesia? Tidak. Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama Imam At-Tirmizi. Riwayat yang kedua Imam Muslim. Riwayat Imam Tirmizi disebutkan Dajjal akan muncul, akan keluar di Khurasan. Khurasan itu hari ini adalah Iran. Sebelumnya kita sebutkan pengikut Dajjal orang Yahudi dari mana? Dari Iran, dari Khurasan. Khurasan itu mana Bapak Ibu? Tengoklah peta. Khurasan itu adalah sebuah negeri, sebuah provinsi yang terletak di Iran. Nah, kita menuduh tidak, kita membacakan hadis Nabi. Hadis Nabi mengatakan, An Abi Bakar As-Siddiq qala, berkata, haddatsana Rasulullah. Rasul bersabda, Dajjal yakhruju, keluar, min ardin, di sebuah bumi, sebuah tempat,
bil masyriq, di daerah timur. Timur bukan bagian timur Indonesia, itu orang timur namanya. Yuqalu laha, dikatakan timur itu Khurasan. Jelas ya Pak ya? Teksnya boleh Khurasan. Yatba'uhu aqwamun, pengikutnya adalah, ini agak sensitif sedikit nih. Pengikutnya adalah ka'anna wujuhahum al-majanu al-mutraqatu. Pengikutnya adalah orang yang wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Tameng yang dilapisi kulit, kecil-kecil mukanya. Saya katakan tadi ini agak sensitif sedikit, karena kalau salah memahami hadis ini akan menuduh satu etnis manusia di dunia ini. Agaknya tetangga ambuku lah yang Dajjal, pengikut Dajjal tu. Kata Pak Benny kemarin. Tidak. Jadi tempatnya berada di Khurasan dan pengikutnya nanti dari sana. Sifat saja yang disebutkan oleh Rasulullah. Riwayat yang kedua, riwayat Imam Muslim, berarti sahih. An-Nawas bin Sam'an qala zakara Rasulullah, Rasul menyebutkan tentang Dajjal, fa innahu kharijun khallatan baina Syam wal Iraq, yaitu Dajjal keluar antara Syam dan Irak. Syam itu ada 4 negara: Syria, Palestina, Lebanon, Yordania. Sekarang 4 negara, dulu Syam, Irak. Nah, tengah-tengahnya itulah. Di mana posisinya? Wallahu alam bisawab. Kalaulah tahu posisinya, sudah lama orang-orang Yahudi itu mendatangkan Dajjal. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, Nabi menyebutkan 2 tempat ini kemunculan Dajjal di akhir zaman. Ketika Dajjal muncul, Dajjal berkuasa selama 40. Ada mengatakan 40 hari, ada mengatakan 40 bulan, ada mengatakan 40 tahun. Nabi tidak menyebutkan apakah 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Para ulama menjelaskan bahwasanya akan terasa lama ketika Dajjal itu berkuasa. 1 hari terasa 1 tahun. Kan? Kenapa demikian? Hidup sulit. Karena semua sistem itu mereka pegang. Kehidupan 1 hari itu terasa. Bukan betul-betul 1 tahun Bapak Ibu. Terasa sulit. Kalau orang yang hidupnya senang, 1 hari itu terasa singkat. Tapi kalau orang hidupnya sulit, 1 hari itu terasa lama sekali. Orang yang hidupnya senang, hidup 60 tahun itu terasa pendek. Tapi orang yang hidupnya susah, jangankan 60 tahun, 10 tahun saja. Saudara kita yang berada di Gaza itu sulit. Setahun baru. Masuk setahun. Ini masuk bulan ke-10, perang terjadi di sana. Itu mereka merasakan kesulitan. Karena sulitnya hidup. Maka kehadiran Dajjal nanti digambarkan orang-orang Islam akan merasakan kesulitan. 1 hari itu terasa 1 bulan, 1 hari itu terasa 1 tahun. Maka disebutkan 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Rasul bersabda, qulna, kami bertanya, ya Rasulullah, wa ma labsuhu fil ardi, berapa lama ia tinggal di bumi? Rasul menjawab, arba'una yauman, 40 hari. Wa yaumun kasanah, 1 hari seperti 1 tahun. Wa yaumun kasyahr, 1 hari seperti 1 bulan. Wa yaumun kajumu'ah, 1 hari seperti 1 pekan. Wasairu ayyamihi ka ayyamikum, hari-hari yang telah lalu itu semuanya serba sulit. Qulna ya Rasulullah, bagaimana mungkin 1 hari itu terasa 1 tahun? Lalu bagaimana atakfina fihi salatu yaumin, cukupkah bagi kami solat 1 tahun itu untuk 1 hari? Qala la, tidak. Uqduru lahu qadarahu, perkira-kirakan saja. Maksudnya bahwasanya ketika orang itu hidup sulit, semampunya lah dia untuk beribadah kepada Allah. Makanya ada hadis Bapak Ibu, orang yang hidup di akhir zaman, pahala yang mereka dapatkan lebih besar daripada orang yang hidup sekarang ini. Mengapa pahala lebih besar? Karena sulitnya kehidupan ketika itu. Orang yang hidupnya sulit, mampu dia mempertahankan agamanya, mendapatkan pahala yang lebih besar.
Berikutnya, ini penting nih yang berikutnya ini. Cara berlindung dari Dajjal. Cara berlindung dari Dajjal. Kita sebutkan tadi seperti apa Dajjal itu. Cara berlindungnya yang pertama, berdiam diri atau tinggal di Mekah dan Madinah. Tidak ada yang selamat di muka bumi ini kecuali Mekah Madinah. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Haddatsani Anas bin Malik berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Laisa min baladin illa sayata'uhu ad-dajjal." Tidak ada satu pun negeri kecuali akan dijelajah oleh Dajjal. Ke Pekanbaru Dajjal sampai. Walaupun dianya tidak sampai, sistemnya sampai. Illa Makkah wal Madinah, kecuali Mekah dan Madinah. Laisa lahu min niqabiha naqbun, tidak ada satu pun celah tempat masuknya Dajjal ini. Illa alaihi malaikatu safina yahrusunaha, melainkan di sana ada malaikat yang mengawasi, yang menjaga, yang terus berputar-putar. Makna zahir teks ini bahwasanya fisik Dajjal tidak bisa masuk Mekah Madinah. Makna yang lain, sistem-sistem Dajjal itu tak mampu menembus Mekah Madinah karena ditolak oleh semua orang. Orang boleh saja berada di sekitarnya, tapi tak bisa menguasai Mekah Madinah. Mekah Madinah bukan tanah haram Bapak Ibu. Tanah haram luas. Kalau kita mau ke Mekah, tanah haram itu ada tanda mushaf. Itu tanah haram namanya. Disebutkan dalam hadis ini Mekah Madinah, berarti kompleks yang kecil itu. Itulah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat bersembunyi yang pertama. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Summa tarjuful Madinah. Kan bisa saja orang-orang munafik bersembunyi di sana, menyembunyikan identitasnya. Ya, betul. Makanya kata Rasulullah, summa tarjuful Madinatu bi ahliha thalasa rajafat. Kemudian Madinah itu terjadi gempa. Sehingga orang-orang munafik, fayakhrujullahu kulla kafirin wa munafikin. Setiap orang munafik dan orang kafir lari keluar dari Mekah Madinah itu. Mengapa demikian Bapak Ibu? Yang pertama, karena mereka tidak percaya hadis Nabi. Hadis Nabi mengatakan selamat dari Dajjal Mekah Madinah. Orang munafik kenapa tak percaya? Karena tidak membaca hadis, tak meyakini hadis itu. Yang kedua, mengapa mereka lari? Kalau dia bersembunyi di dalam gedung itu, terjadi gempa, pikirannya adalah, kalau saya enggak keluar dari Mekah ini mati saya nih. Ini gedungnya kan jatuh karena terjadi gempa. Maka orang-orang yang tak meyakini ini, dia akan keluar dari kota Mekah dan kota Madinah. Ini pemahaman yang dekat yang bisa kita ambil. Mengapa mereka keluar? Karena takut mati dalam itu. Orang beriman kalau dia mati di Mekah, keutamaannya besar. Meninggal di Madinah, keutamaannya besar. Orang-orang munafik tidak mempercayai itu. Kalau Mekah Madinah kan sedikit sekali Ustaz, tak mampu menampung manusia di dunia ini. Ada yang kedua, tempat berlindung yang kedua. Kira-kira apa yang kedua tu Bapak Ibu? Yang kedua tu Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu tak bisa Dajjal situ Pak. Gimana cara Dajjal enggak bisa? Setiap kali ada kekuatan ingin menguasai Baitul Maqdis, akan ada kekuatan lain yang akan menghadang itu. Mereka berusaha untuk menguasai Baitul Maqdis Palestina. Akan selalu ada di antara umat manusia ini yang tidak akan rela dengan itu. Hari ini kita tengok Israel menguasai, Yahudi menguasai Palestina, Baitul Maqdis. Siapa yang tak setuju? Siapa yang tak senang? Siapa yang hatinya gelisah? Yang paling dekat dengan mereka penduduk Gaza. Andailah, kita anggaplah berandai-andai, habis seluruh penduduk Gaza ini, digenosida oleh Israel. Apakah nanti dikuasai juga oleh Yahudi Palestina atau Baitul Maqdis itu? Tetap akan ada di antara umat ini yang akan membebaskannya. Sampai kapan? Sampai betul-betul Dajjal itu muncul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haddatsana Sa'labah ibnu Abbad al-Abadi min al-Basra.
Sa'labah bin Ubad Al-Abadi dari Basra berkata, syahidtu yauman, aku satu ketika menyaksikan khutbah li Samurah bin Jundab, fa dzakara khutbatahu, dalam khutbah itu menyebutkan wa innahu sayazhar, sesungguhnya dia akan muncul, au qala sawfa yazharu ala ardi kulliha, Dajjal akan menjelajahi bumi kecuali tanah haram Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis. Dajjal akan mengepung kaum muslimin di Baitul Maqdis. Jadi kalau kita gambarkan Bapak Ibu, ini Baitul Maqdis, maka Dajjal itu menguasai sekitarnya, akan dikuasai oleh mereka. Tapi yang Baitul Maqdisnya ini tidak, dikepung oleh mereka. Yahsuru wa innahu yahsul mu'minina fi Baitul Maqdis fayuzalziluna zilzalan syadidan. Lalu terjadi satu gempa yang sangat dahsyat. Akhirnya Allah membinasakannya, Dajjal itu beserta bala tentaranya. Artinya ini, Dajjal, kaum Yahudi dan pengikut-pengikutnya akan mati di Palestina. Di situ, Pak. Jadi kalau kita baca skenario itu, mengapa mereka begitu ngotot untuk mendapatkan Palestina? Di satu sisi ada keyakinan dalam agama kita, mereka akan terkubur di sana. Apakah Yahudi itu akan meninggalkan bumi Palestina itu? Tidak, sampai mereka mati di sana. Berarti akan terus terjadi seperti ini saja. Ada sekarang saya ngikutin di PBB itu dibuat 2 state nanti di situ. Akan dibagi Palestina itu kepada 2. Tetap ada Israel Raya, tetap ada Palestina. Nah, mereka akan kuasai itu. Walaupun itu terbagi dan mereka kuasai kawasan-kawasan yang berada di kawasan Palestina, yang namanya Baitul Maqdis tetap akan dibela, akan diperjuangkan oleh umat Islam. Karena itu menjadi akidah mereka, akidah kita. Hadis riwayat Imam Ahmad. Riwayat yang lain dari Junadah bin Abi Umayyah bahwasanya ia berkata, aku mendatangi seorang sahabat Nabi lalu aku bertanya, ceritakan kepadaku suatu hadis yang kau dengar dari Rasulullah tentang Dajjal. Semua sumber air mendatanginya kecuali 4 masjid. Harta-harta benda itu dikuasai oleh Dajjal. Semua kekuatan mereka kuasai kecuali 4 saja. Masjidil Haram, Masjid Madinah atau Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, dan satu lagi Tursina. Disebut Tursina di sini Bapak Ibu. Tursina. Bila kalian sukar mengelari atau samar tidak mengetahui Dajjal yang sesungguhnya, maka ia tidaklah buta sebelah matanya. Ini ciri-ciri yang disebutkan. Jadi 4 tempat inilah yang aman daripada Dajjal itu. Maka Madinah, Baitul Maqdis dan Tursina. Dan di bagian Tursina ini, di situ Nabi Isa akan berhadapan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi kajian kita ni macam filem Pak. Ada seri-serinya. Ada sampai nanti disebutkan sini Tursina. Karena setelah Dajjal ini berperang dengan umat Islam, di situ turun Nabi Isa, menang umat Islam. Setelah itu datang lagi bencana baru. Namanya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj episod berikutnya. Jadi kalau Bapak Ibu tak ikut, tak dapat nanti penjelasan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ada berapa? Ada 2 yang kita jelaskan. Kita sampaikan saja yang ketiga. Ada 4 berlindung dari Dajjal. Yang ketiga membaca surat Al-Kahfi. Ini surat Al-Kahfi 1 sampai 10. Yang keempat ada satu doa yang dibaca di solat sebelum salam, di waktu tahiyat akhir. Penjelasannya di pertemuan yang akan datang. Yang terakhir, detik-detik terakhir kehidupan Dajjal. Di sinilah kematian Dajjal. Di mana Dajjal itu mati? Di sebuah pintu. Ada nama pintunya, Pak. Pintu itu bernama Minggu Depan. Jadi pintu itu Minggu Depan. Karena ini tambahan saja. Waktu subuh, karena waktu Isra sudah masuk, insya Allah. Semakin ke sana semakin menarik nih Bapak Ibu. Insya Allah kita istiqomah mengkaji sedikit demi sedikit. Kesimpulannya bahwasanya Dajjal itu pasti muncul. Orang-orang
terus akan berkata dusta tentang Dajjal sehingga orang tak percaya lagi tentang Dajjal. Yang ketiga, cara bersembunyi berlindung dari Dajjal, Mekah, Madinah, Baitul Maqdis, Tursina. Yang keempat, tanda-tanda kemunculan Dajjal akan keringnya danau Tiberias dan terjadi berbagai kejadian-kejadian besar di muka bumi ini sehingga menyulitkan orang-orang beriman di kala itu. Wallahu alam bisawab. Maka oleh karena itu perkara Dajjal Imam Mahdi tidak bisa dimain-mainkan Bapak. Tak bisa dianggap perkara yang sederhana. Oh, saya katakan sekarang, besok saya ralat lagi. Saya katakan sekarang, besok saya ralat lagi. Terus dikirimkan Pak di Facebook tu. Inilah Imam Mahdi pembawa kabar gembira. Saya terus tulislah Facebooknya, Masya Allah Imam Mahdi main TikTok. Untung tak Nabi Isa main TikTok. Ini kawat ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita tutup dengan doa lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma anzil sakinata wal barakata was salamata ala hazihil jamaah. Allahumma khtim lana wa ajalana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.